Itu bapak-bapak itu sekalian, bukan hanya paradigma biasa, tapi sudah diuji coba, sudah dibuktikan, sudah dianalisa, sudah disimpulkan, ya, sehingga disebut paradigma eksperimentalis, sehingga tidak bisa dibantah lagi. Al-Quran berarti bohong. Nah, di sini kita akan mengatakan jujur saja, bapak-bapak mengira yang berpikir itu otak apa hati? Hati dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan bilangnya begini. Ternyata kajian yang paling mutaakhir itu sebetulnya bahwa otak dan hati itu adalah dua organ yang saling berhubungan. Jadi dulu mengira otak yang memerintahkan hati satu, tetapi sekarang dengan ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan bahwa bisa bolak-balik, hati menyuruh otak, otak menyuruh hati, saling mengirimkan informasi bolak-balik. Artinya otak kita memikirkan masa lalu, ya. Ketika seorang istri itu mendapati suaminya sedang berselingkuh 10 tahun yang lalu, begitu tak pikiran kita ingat, hatinya sedih, air matanya uyung silakan. Otak yang mengingat masa lalu, yang bersedih hati adalah kalbu kita. Ya kan begitu. Begitu juga ketika hati kita bergerak, berkeinginan mendapatkan sesuatu, yang memproses adalah otak kita. Berarti bolak-balik. Ini ilmu. Ketika kita melihat ada motor ninja di depan satu supermarket, hati kita ingin punya motor seperti itu. Lalu kita ada keinginan untuk mengambil motor itu. Di situ terjadi dialog antara hati dan otak. Kata otaknya, kalau kamu mengambil motor itu, kamu namanya maling. Jadi bagaimana? Ya jangan dong. Ini dialog bolak-balik antara hati dan otak. Perlu saya uraikan. Ya tapi kalau belikan harganya mahal. Berapa sekarang harganya Haji Qasim Ninja tuh? 40 juta. 40 juta. Duitnya segini. Akhirnya memang hati kita lagi nggak bener. Pokoknya saya harus punya motor dengan cara apapun. Begitu keputusannya akan diambil, maka hati akan menyuruhkan otak untuk memproses. Regulasinya di sini, bukan di sini, di sini. Ini mah screen, ya, di sini. Oke. Begitu otak diperintahkan oleh hati untuk meregulasikan, mengatur bagaimana cara mengambilnya, di situ otak bekerja. Jangan hari ini, karena sekarang sudah jam 12 lebih, yang punya motor tinggal pulangnya saja.
kamu nanti ketangkap orang. Jadi gimana? Ya besok saja, siapkan saja dulu kunci letter T dari bekal ukuran 18 letter T yang panjang supaya terus juga jangan sendirian. Ini otak yang bekerja. Bawa teman 2, motornya 2, yang satu mengawasi yang punya motor melalui HP sedang apa, yang satu motornya off, sedang on ya, nyala motornya ting bating gitu. Kalau ada apa-apa kamu bisa lari. Siapa yang bekerja? Itu otak kita yang buat. Oke. Tetapi kalau hati kita mengatakan jangan, itu kan haram, namanya maling. Yang halal aja dah kalau gitu, ya udah. Juga memerintahkan otak untuk bekerja. Di situ mengeluarkan satu daftar kuesioner, pertanyaan. Motor yang engkau beli, yang harga berapa? Yang baru apa yang second hand? Kredit apa kontan? Paham nggak? Nah, itu saling tukar informasi, saling instruksi. Itu ternyata bukan satu jalur, tapi 4 jalur bolak-balik semua. Ini temuan yang terakhir. Pertama yaitu melalui jalur yang pertama disebut transmisi, melalui jaringan otak. Yang kedua melalui biomekanika, melalui goncangan. Yang ketiga melalui proses hormonal, ya, biokimia.